Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Saudara Wakil Presiden, para pimpinan lembaga negara yang hadir, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua BPK, Ketua MK, Ketua MA, Ketua Komisi Yudisial, para Menteri Koordinator, para Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Badan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Ketua KPK, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, para gubernur yang saya hormati, dan para hadirin undangan yang berbahagia. Setelah hampir 2 bulan Kabinet Merah Putih menjabat, hari ini kita memasuki tahap yang penting dalam pemerintahan kita, yaitu acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA dan daftar alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025. Hal ini merupakan simbol dari dimulainya pelaksanaan APBN tahun 2025. Bersamaan dengan itu, kita juga hadir dalam peluncuran katalog elektronik versi 6.0. Saudara-saudara sekalian, kita bertekad untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka kita melanjutkan upaya transformasi bangsa menuju Indonesia menjadi negara maju, negara makmur, Indonesia Emas tahun 2045. Saudara-saudara sekalian, berkali-kali saya ingatkan dan kita semua sadari bahwa kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia berada dalam keadaan yang penuh ketidakpastian, diwarnai oleh ketegangan, peperangan, persaingan ketat antara negara-negara besar. Tetapi kalau saudara perhatikan, alokasi yang terbesar dalam APBN kita adalah pendidikan. Kalau tidak salah, ini adalah alokasi terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, banyak negara alokasi pertamanya, alokasi terbesar dalam APBN adalah pertahanan. Demikian Amerika Serikat, demikian India. Alokasi terbesar adalah pertahanan. Indonesia, alokasi terbesar adalah pendidikan. Demikian kita menempatkan pendidikan sebagai prioritas dan kita yakin melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan inilah jalan keluar sesungguhnya dari kemiskinan. Perlindungan sosial, bantuan sosial, subsidi menurut pandangan saya adalah langkah-langkah antara, langkah-langkah menuju
kebangkitan ekonomi kita melalui hilirisasi. Tapi di ujungnya pendidikan dan kesehatan yang akan membawa rakyat kita keluar dari kemiskinan. Makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan berdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi, desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah. Kita akan balikan yang uang tersedot ke pusat, ke Jakarta, kita balik uang sekarang akan turun ke desa-desa, ke daerah-daerah. Saudara-saudara sekalian, ternyata fokus kita kepada memerangi kemiskinan dan kelaparan itu menjadi agenda dunia. Jadi waktu saya hadir di G20, itu tema dunia, memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, subsidi dan perlindungan sosial akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pemerintah sekarang sedang merumuskan langkah-langkah supaya semua subsidi nanti bisa dirasakan, yang dinikmati adalah golongan rakyat kita yang paling lemah. Saudara-saudara sekalian, dalam rangka kita meningkatkan efisiensi, tentunya ada prioritas sehingga tidak semua pengajuan dari daerah atau dari KL bisa kita penuhi tahun ini.